anak kan trauma kan nggak mau sekolah. Mm-mm. Jadinya dia bilang, aku kemarin prank Bu Guru. Mau kita harus diucapin, Mm. wah Bu Guru kena prank ya. Aduh, Bu Guru kalah sudah, nah, gitu Mm. kan. Halo suara anak muda, balik lagi nih sama Rina di sini. Yang dimana hari ini spesial banget nih kita kedatangan narasumber yang sangat spesial buat Rina. Nah, hari ini kita akan kedatangan salah satu seorang kepala sekolah ya. Jadi ini dia Ibu Sri Nadi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Derina. Makasih ya Ibu udah datang ke Charity Podcast nih Bu. Terima kasih undangannya. Iya. Nah, Ibu ini pakaiannya masih pakaian kerja ya? Pasti pulang dari sekolah tadi, Bu ya? Ya, tadi izin Oh, tadi langsung izin. karena kan kita sudah ada waktu di sini, jadi minta izin sebentar nanti kita balik lagi sekolah karena pulangnya kan jam 3. Oh, wow. Jadinya Ibu nanti balik lagi untuk Ya, sekolah lagi. Wah, terima kasih banyak nih, Bu. Berarti ya, spesial banget nih, Bu, untuk spesial. datang ya. Nah, Bu, pasti banyak nih yang masih belum tahu. Ibu kan datang dari sekolah, emang Ibu ngajar apa sih? Sebagai apa sih? Bisa diceritain nggak, Bu? Kalau dibilang ngajar sih terlalu keren ya. Jadi eh, saya bagian dari seorang teman gitu. Teman Mm-mm. jadi teman untuk kita pada saat kita kehidupan kita untuk apa bikin kita bahagia gitu. Iya. Saya pendamping jadi pengasuh anak usia dini. Oke, Jadi anak anak usia dini itu usia. adalah anak yang usianya 0 sampai 8 tahun. Jadi kebetulan lembaga kami ngambil usia dari 45 tahun Mm-mm. sampai 6-7 tahun. Oke. Jadi kalau formal sekali sih guru TK gitu ya. Guru TK, tepatnya kepala sekolah gitu Kepala ya Bu sekolah. ya. Nah, Ibu emang dari kecil ya Bu udah ada cita-cita, aduh aku besarnya pengen jadi kepala sekolah, atau emang wah pas banget nih dapat posisi ini Bu? Jadi kalau dipikir nggak ada sih gitu, Gak nggak ada ada sih cita-cita. minat untuk jadi, wah aku mau jadi guru gitu, Ya, mau ya. jadi kepala sekolah, nggak ada sama sekali gitu. Terus Jadi berawal dari mana Bu? berawalnya ini dari eh, tawaran dari Mm, kakak gitu. Dek kamu ada program ini untuk dikuliahkan gitu. iya. Enggak dah, aku enggak mau jadi guru gitu Mm. kan. Sudah enak jadi pegawai toko karena dulu kerjanya toko juga gitu. Berawal dari pegawai Iya, toko dulu pegawai berarti. toko dapat juga jadi kerja serabutan lah gitu. Berarti nggak ada tuh yang kepikiran namanya anak kecil gitu Enggak Bu ya, ada. nggak ada ya. Lepas dari itu, Pas hari itu terus ya udahlah kita coba aja mm-mm, karena kan ini sudah program gitu. ya. Jadi enggak ada lagi yang mau berangkat kamu ya, aku masukin datanya. Ya siap dah, tak coba gitu. Tapi tidak menyangka ini kita kuliahnya di anak usia dini gitu. Jadi Oke. kita pelajari selama 2 tahun setengah, asik juga ternyata. Berarti nggak ada kekagetan gitu di awal nggak Enggak Bu? Emang mungkin Ibu suka sama anak kecil kayaknya ya? suka gitu, suka karena apa namanya ya, inti hidup itu kebahagiaan itu apa ya, visi dan misi saya adalah bagaimana kita hidup dalam dunia kehidupan memberikan hal yang baik untuk masa depan. Iya. Jadi pemikiran untuk wah sedih gitu. Memang ada sih awal sedih, tapi kalau sudah ketemu anak kecil kok senang Happy gitu gitu ya, ya Bu ya? happy gitu. Iya, iya, Jadi iya, kalau iya. kita tuh visi misi saya adalah hidup dengan penuh kecintaan gitu. Wow, cocok banget dengan tema kita kali ini berarti Bu, Mm-mm. yaitu bimbingan cinta untuk anak usia dini. Keren banget. Apalagi sekarang kan bulan Valentine gitu ya, bulan-bulan kasih sayang gitu ya Bu ya. Ya, Jadi menarik banget Rina lihat, soalnya Ibu di sekolah itu selalu direbut oleh anak-anak gitu. Jadi Rina kepikiran, ini emang Bu Sri ini emang dari dulu kayak dia cita-citanya jadi kepala sekolah TK deh kayaknya. Oh, ternyata bukan ya Bu ya. Itu perjalanan yang membawa ya. Ibu sampai ke sini. Nah, berarti dari umur berapa Bu pertama kali Ibu mengajar anak usia dini itu? Itu berawal dari tamat SMA kan itu 98 ya. Mm, 98 SMA, terus kita dapat setahun nganggur nih. ya, Dapat Jakarta jadi apa namanya pengasuh, terus dapat jualan di toko. Akhirnya mm, itu 99 sampai 2001. 2001. Ya, Oh. 2001. 2001 sudah terjun langsung. Nah, awalnya itu gimana Bu? Langsung terjun itu apakah ada kayak, aduh ternyata susah banget ya ngurus anak TK, baby blues gitu kalau zaman sekarang orang bilangnya ya Bu. Atau Ibu malah, wah ini ternyata dunia yang baru nih.
dengan berbagai, cara Ibu mungkin kepada anak-anak kan pasti, struggle kayak Rina aja kalau pertama kali ngajar anak-anak pasti kita takut kan Bu, Iya, nanti takutnya anaknya nggak dengerin kita dan lain sebagainya. Nah, gimana pendekatan Ibu di awal, Bu? pendekatan dengan anak-anak itu kan awalnya sih memang juga begini, wah susah ya, Mhm. karena karakter anak-anak berbeda, Iya, betul betul. potensi anak juga berbeda, Mhm, bakat anak kan berbeda. iya. Eee, kita melakukan pendekatan dengan adanya pendekatan yang positif. Jadi Oke. memberikan suatu peluang kepada anak untuk mengembangkan dulu, "Oh ternyata anak ini mintanya di sini. Mmm, Oh ternyata anak ini, dia itu senangnya di sini." Karena ibu memantau anak itu tidak dia, "Oh ini pintar sekali," enggak. mhm mhm. Kalau ibu sendiri, ibu mempelajari tentang perkembangan anak. Jadi Iya, tumbuh kembang anak kita pelajari. nah Di itu kan usia sekian itu heeh, kita kan, iya. "Oh ini harus muncul," kayak gitu deh, gitu. Itu berapa lama, Bu, untuk kita mengetahui, perkembangan anak itu kan nggak mungkin sekali ketemu, Bu, Nggak mungkin. mhm, itu butuh proses berapa, Bu? Itu asesmen observasi namanya. Mhm, Jadi ibu mengambil bukan semua anak kita bisa observasi. iya, Jadi heeh, kita pantau dulu, oh anak ini harus saya deketi. mhm, Karena ini harus muncul di usia ini gitu loh. oke, Jadi ibu asesmen anak itu kita deketi, kita pantau dengan ada rubrik observasi tentang anak. Jadi itu kita butuhkan waktu kalau itu 2 mingguan dulu. oh dua 2 minggu, mingguan, setelah itu kita observasi, kita pendekatan, mhm, wawancara dengan orang tua gitu. Habis itu selama 1 semester, kalau yakin dengan penuh dengan angket itu, anak akan berhasil untuk bersosialisasi. oke. Emang struggle yang pernah Ibu dapatkan pertama kali Ibu menjadi guru di TK, ada anak TK yang seperti apa, Bu? Itu ada anak yang berkebutuhan khusus, ada yang gagal Oke, konsentrasi, nah terus apa, kurang percaya iya iya diri, iya. tidak mau bersosialisasi gitu. Itu Ibu ngelihatnya gimana, Bu, pertama kali? Apa nggak takut, kaget gitu, atau malah justru penasaran? Itu pas kalau ibu lihat pertama kali, wah ini tantangan buat saya nih Oke, gitu, ini malah tantangan buat dijadiin saya tantangan ya, gitu. mhm. Tantangan bagaimana saya harus bisa membentuk karakter anak ini menjadi anak yang ini. Tantangan bagi saya, bukan sulit, Iya iya bukan iya, bermasalah, tantangan buat saya gitu. mhm. Saya harus mampu memecahkan tantangan ini gitu. Terus awal pendekatan itu dengan cara apa, Bu? Awal pendekatan kita itu tidak terlalu memvonis anak tersebut ya. Oke, Awal pendekatannya lagi kita dekati dengan orang tua. mhm, Kita ngobrol dulu sebentar, kita lakukan pendekatan cerita-cerita, iya, di rumah aktivitasnya bagaimana, mhm. ibunya kerja bagaimana, dengan anak waktunya berapa lama. Berarti background itu yang Ibu Iya, telusuri dulu iya, ya, Bu, ya? Heeh. ditelusuri dulu. Karena kalau saya pribadi itu jarang memvonis, "Wah, anak ibu nakal loh," enggak. Oke, Kita iya pendekatan iya, dulu. mhm. Karena jarang loh ada orang tua yang mau terima dibilang anaknya nakal. Iya betul, Nggak bisa, mhm gitu. Jadi dengan adanya istilahnya info dari orang tua, kita kumpulkan. mhm, Kita akan padukan dengan apa yang kita dapat di sekolah. iya, Terus dengan wali kelasnya. mmm, Anak ini bagaimana di kelas? Begini loh Bu, begini loh Bu, iya iya gitu. iya iya. Jadi kita padukan itu. Kita jadikan jalan keluar dengan metode pembelajaran. Nah, terus kan tadi Ibu sempat juga, bilang kalau Ibu pernah ngajar anak yang berkebutuhan khusus tuh, Bu. Gitu. Kira-kira, atau dia nggak mau bersosialisasi, atau dia minder dan lain sebagainya, kalau anak TK tuh sebenarnya faktornya itu karena apa sih, Bu? Kok dia masih kecil udah ada kepikiran untuk nggak mau ngomong, atau malu? Kalau faktornya sekali ini kan pengasuhan ya. Mhm. Pengasuhan dan tanda kutip tergantung pengasuhan yang di rumah. Karena kalau Oke di oke. sekolah itu kita ngasuhnya tidak terlalu full. Mhm. Kita kan sedikit dapat Iya, waktu nih. takutnya kan sering dibilang, "Di mana sih di sekolah nih kok kayak Ya gini?" betul Gitu kan itu biasanya kayak itu gitu tuh, dosennya Bu, seperti itu. mhm. "Kamu sekolah di mana?" Iya, Gitu. makanya. "Guru kamu siapa Iya, namanya?" nggak pernah diajarin nih sama gurunya Nggak kan ada dia biasanya, gurunya mhm. kayak gitu kan. Jadi itu, kita harus kerja sama orang tua. Oke. Jadi adanya adalah kalau kalau saya pribadi itu ada kelas inspirasi orang tua nih. Oh, jadi Ada nggak hanya jurnalnya, anak-anak aja yang masuk kelas ya, enggak, orang tuanya orang juga tua ya, juga Bu, ya? kasih Iya iya iya, inspirasi. benar benar. Jadi apa, bagaimana aktivitas di rumah. Mhm. Apalagi sekarang nih adanya program Pak Menteri yang baru. Iya Kan iya. itu harus orang tua terlibat dia, Iya iya tujuh iya iya. kebiasaan itu. Mhm, karena sebenarnya faktor atau pondasinya itu ada di lingkup rumah Lingkup ya, Bu, iya, ya? itu sangat Mhm. mempengaruhi sekali. Iya iya iya. Karena waktu banyak itu kan di rumah. Mhm. Dengan Nggak tidak bisa apa sih namanya, ngasih, "Ya udah nih sekolah, biar nggak guru di bisa sekolah deh nggak yang bisa nyelesain." Nggak bisa nggak kayak gitu, bisa. Bu, ya?
Jadi kalau kalau awal tahun ajaran baru, Mhm, kita double kita pantau. Kalau saya selalu kepala sekolah itu iya, double, orang tuanya kita pantau, mhm. Anaknya. bagaimana dia pada saat dengan anak, kok orang tuanya si A kok naruh begitu aja anaknya Oh, ya? berarti hubungan orang tua dengan anaknya gitu ya, Bu, ya? Jaga Heeh. itu tanda kutip. Iya iya Kadang-kadang iya. kan begini, turun dari sepeda motor Langsung aja, langsung, heeh. karakter Iya. Anda belum terbentuk. Iya iya Di iya situ kita iya. harus bentuk dia. Mhm. Kadang-kadang kita sudah di depan kan, "Selamat pagi pagi," kayak gitu. Iya. Kadang dia mau ngomong, nggak mau ngomong nih, Heeh. sampai dia mau ngomong kita pegang dagunya. "Selamat Oh. pagi Fania, apa kabar hari ini?" Kan dia begini, Heeh. "Ayo lihat Bu Guru nggak marah. Ayo senyumnya Oke. mana? Happy tak sekolah?" Gitu Mhm. kan. Iya iya. Akhirnya kan dia mau ngomong, "Selamat pagi Bu Guru," gitu. Sudah siap sekolah? Sudah. Salam sama ibu sama bapak, yang antar kan. Mmm. Cium tangannya, cium. Itu karakter sudah kita Oh, bentuk di iya situ. iya iya, dari hal Dan kecil dia ya, Bu, iya, ya? Kadang mungkin dianggap remeh sama orang tua, kayak, iya, "Emang ngapain sih nggak ada mhm, ininya, benefitnya?" Padahal itu menurut Ibu besar banget ya besar banget benefitnya itu. ya? Oh, Karena itu kan ada kebiasaan kita hormat kepada orang yang lebih tua, tua, iya gitu. benar. Itu karakter udah terbentuk di Heeh, situ, gitu. iya iya. Nah, terus kalau misalnya di kelas nih, Bu, kan, eee, kalau anak TK itu kadang apa maunya itu yang bakal dikerjain. Iya, betul. Gimana, Bu, ngadepin beberapa murid ya, apalagi Ibu banyak banget muridnya, terus Ibu semuanya mencari Ibu, apa nggak meledak tuh kepalanya, Bu? Kayak pusing gitu Iya, ya. heeh, kan tantrum biasanya kalau Iya, bahasa sekarang ya. iya, tantrum. Gimana Ibu menghadapi, Bu? Begini, kita duduk secara sekatan dulu. Mhm. Jadi, tidak ada sekat antara anak dengan guru. Guru. Jadi, "Ya kita duduk di bawah, ayo buat lingkaran ya sama Bu Guru hari Oh, ini." berarti guru pun dia Ya ikut duduk 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 di di bawah bawah? itu. Oke. "Hari ini anak-anak sama Bu Guru ceria, oke kita buat lingkaran besar," kayak gitu kan. Mhm. Kadang kan karena dia maunya sama anggap kalau secara di kedinasan kan kepala sekolah nih, Iya. tapi kalau sudah masuk ke kelas, kalau ada anak yang mau ke kelas, otomatis pekerjaan saya sebagai kepala sekolah saya taruh dulu. Oh, Sudahlah, wow. saya lepas dulu, Itu gitu. bukti cinta kasih juga Cinta sama kasih iya, murid ya, Bu, ya? karena kita kan usia anggap dah 0 sampai 8 tahun, itu kan anggap dia raja kita. Dia raja dan Iya. ratunya kita loh, anak umur Oh, segitu. oke. Jadi kita menjadi apa, bawahnya dia kita harus mendengarkan Melayani, dia, melayani heeh, iya dia, iya iya gitu. iya. Jadi kita duduk, kita Tapi dengarkan. apakah kalau melayani itu kita nggak termasuk ke memanjakan dia jadinya, Bu? Tergantung. Oh, gitu. Pada saat kita menemani dia, di situ kita kesempatan untuk bercerita. Mhm. Nah, anak-anaknya Bu Guru hari ini, kayak gitu, kita ceritakan pelan-pelan. Iya iya. Anak-anak akan mendengarkan, kalau kita kasih wejangan itu dia nggak mau Iya, mendengarkan. bener bener bener. Dengan adanya mendongeng, kayak Iya gitu iya kan. iya. Hari ini Bu Sri punya cerita, coba dengarkan ya, kita putarkan YouTube kan. Mhm. Misalnya Bunga Mawar yang sombong, di situ akan Iya 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 menceritakan, iya iya. oh ternyata kalau kita sombong, jahat sama orang begini ya. Mhm mhm. Dari adanya penanaman moral itu sudah anak-anak akan tahu, oh Iya. ternyata begini. Gitu. Mhm. Jadi istilahnya kita tidak memberikan suatu hal yang menghayal. Anak-anak Iya iya. menghayal karena kan kalau kita memberikan suatu hal yang sudah dilihat sama anak-anak, jadi otomatis, oh ternyata beda. Iya 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 iya. Gitu. Nah, tadi juga Ibu sempat ngomongin anak yang sering nggak mau masuk kelas. Iya. Kira-kira mereka itu karena apa ya, Bu, ya? Apalagi kalau sering harus ada orang tuanya. Nah, Ibu sebagai kepala sekolah gimana nih caranya mengantisipasi biar hal itu tidak sering Sering. terjadi? Heeh. Ada sih memang. Setiap tahun ada saja anak yang ikut sama saya gitu Mhm. ya. Kayak tahun kemarin ada si A itu full selama 1 semester sama saya di kantor. Makanya itu, kantor itu dikenal sebagai kelas 1, ada kelas itu kelas VIP loh, kelasnya Bu Sri, dia maunya sama Bu Sri Wis, gitu. iya 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 iya. Tetapi, saya secara pribadi sudah punya strategi kalau ada anak yang di kantor, kita sudah punya strategi pembelajaran. Oh, oke. Enggak Jadi ada dia nggak hanya main-main aja ke enggak sana, Bu, ya? enggak ada. Mhm. Jadi istilahnya pekerjaan untuk saya sendiri saya tunda dulu, Mhm. saya menemani dia untuk belajar bersama. Hari ini kita mengerjakan ini ya, maunya apa? Aku mau menggambar Bu Guru, aku tidak mau yang lain. Oke, mau menggambar apa? Aku mau menggambar ini. Kita temani, Iya. sampai kita ajak cerita. Wah keren, gambar mobilnya ada rodanya ada berapa? Terus ini Oke. hitung dulu ada berapa? Ya kayak gitu kan. Akhirnya dia mau, Bu? Mau dia secara pelan-pelan. Nah, kalau misalnya anak-anak yang sering, Rina lihat itu kan dia
mengikuti arahan dari orang tua ataupun guru dengan cara metodenya. Misalnya hari ini pembelajarannya menggambar. Kalau dia nggak mau menggambar, ya dia dipaksa kayak gitu. Tapi kalau tadi ibu kan nanya ke anaknya dulu dia maunya apa, habis Iya, itu ibu temenin. Nah, kalau yang dipaksa itu berdampak nggak sama anaknya, Bu? wah sangat berdampak sekali. Itu kan mematikan memori anak yang memang terekam sudah ini. Kayak Oke. Kak itu kan kita kan kalau dia paksa, dia kan hidup dalam segi ketakutan. Dan Hmm. pemberontakan ada di Iya, situ. iya, iya, iya. Pokoknya aku sudah nggak mau kok dipaksa sama bu guru ya. Mm-mm. Ada rasa dendam, benci. Soalnya biasanya kan guru memiliki ekspektasi Iya. kan Bu, kayak hari ini biar mereka harus bisa mewarnai gitu Mm-mm. misalnya. Tapi ketika dia nggak mau, akhirnya menjatuhkan ekspektasi dari guru ini dan gurunya marah gitu. Mm-mm. Tapi Ibu kok bisa kayak eh, mau untuk mengisi keinginan si anak ini dulu gitu. Karena kita kan berpatokan pedoman kan minatnya dia. Oke. Hari ini sudah siap sekolah enggak? Siap untuk belajar? Siap Bu Guru, benar. Kalau sudah siap, oke, Bu Guru punya beberapa kegiatan. Jadi dalam satu hari itu kalau di TK itu tidak monoton, hari ini kita menggambar saja, tidak. Jadi Mm-mm. ada beberapa pojokan yang kita buka kan, kalau Iya, di iya, kelas iya. nih, guru-gurunya yang lain. Sama, ada pojok baca, ada kognitifnya, ada Mm. seninya, ada baca tulis, ada Iya, iya, iya. lestratnya. Kita persiapkan kegiatan yang memang menarik dia. Iya. Ada satu nih, kayak Dek Rina bilang, aku nggak mau yang lain, aku maunya di sini, gitu. Iya, iya, iya. Oke, kita tidak paksa untuk dia pindah. Mm-mm. Biarkan dia sampai dia merasa bosan sendiri untuk pindah sendiri. Oh, jadi Di situ, dengan cara memang ya udah nggak apa-apa iya, ditemenin aja gitu Bu ya. mm-mm, Nanti kalau dia bosan bakal pindah kok iya, gitu Bu ya. nggak apa. Kalau Mm-mm. misalnya gini nih, contoh kecil, kayak main balok nih, main Mm-mm. balok gitu. Aku nggak mau yang lain, aku mau di sini. Oke, silakan. Orang pintar ya. Nah, nanti Bu Guru punya yang lain. Itu coba dulu kegiatannya. Pasti lebih oke. Karena kita akan berikan reward Iya, yang iya, iya, berikutnya. Itu dia benar-benar. akan tertarik kan? Iya, Ih, Bu Guru katanya bagus loh iya ya. benar Aku banget. nyoba yang lain. Iya, Nah, itu iya. kan anak dia nyoba yang lain itu dia takut. Aku nggak bisa, Bu Guru. Mm-mm. Nggak apa-apa, nggak bisa. Coba Coba lagi, dulu. coba lagi. Ya karena bener sih Bu, yang sering banget kasusnya terjadi kan kalau inner child kita nggak terpenuhi, takutnya besarnya itu kita haus dengan kasih sayang, haus dengan validasi, ya Mm-mm, nggak sih Bu? betul. Ternyata emang fondasi yang paling terpenting itu kan ada di pada saat kita kecil dan Ibu sudah menanamkan ke murid-murid Ibu gitu ya. Dampak yang pernah Ibu rasakan itu setelah Ibu melakukan hal itu apa Bu? Dampaknya setelah melakukan hal tentang itu sih tidak tidak melulu ke ibu aja yang merasakan, orang tua juga. Jadi orang tua begini, Bercerita langsung ke bercerita Ibu. dia kesannya. Mhm. Kadang ada yang nge-WA, ada yang Iya, japri kan, gitu. Bu Sri katanya seru belajar sama Bu Sri loh. karena setiap harinya ada hal baru ya Ada yang yang Ibu baru kasih ya? ya. Kita Oke. kita diberikan kegiatan pengalaman pada hari hari ini misalnya. Hari ini sesuai minatnya dia. Kita fasilitasi dia. Mmm, Misalnya begini, Bu Guru, Bu Sri aku maunya ini. Wah, Bu Sri, gratisnya Bu Sri habis. Gimana iya, yuk iya, kita iya. janji yuk. Besok ya. Besok ya kita main ini. Sekarang main yang sudah Bu Sri siapkan dulu ya. Oke, dengan Dia cara akan gitu ya? melihat, Mhm, memilih. mhm. Ya deh aku main ini aja. Tapi itu harus ditepati besok. Memang benar kita bawa. Iya, 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 iya. Karena dari kata-kata yang Ibu luncurkan aja, itu udah berbeda dengan kayak, "Aduh ngapain sih minta kayak gitu? Heeh, Udahlah besok aja." Walaupun heeh. sama nih kejadiannya besok, tapi dengan kata-kata yang disampaikan itu kan berbeda. Pasti anak Berbeda. kecil juga milihnya yang lebih halus gitu, Iya, Bu, lebih ya? halus. Karena kan ada juga gini, Kak Rina. Ada anak begini. Aku nggak mau ini ah, gitu dia. Mhm. Kan kadang, ya sudah kalau nggak mau taruh. Pokoknya aku nggak mau. Karena dia tantrum nih, Iya, emosi dia. mhm. Dilempar semua. Wah, Dilempar kan ini. Tasnya diambil, dikeluarin, ini bekalnya dilempar. ya Kalau ampun. dilempar nangis tasnya. Bu Mhm, guru juga ikut nangis. mmm, Wah, aku dilempar gitu. mhm. Jadi adanya bahasa tubuh yang kita Iya, berikan juga. betul, betul, betul. Aku sakit ya dilempar. Nggak mau. Ini dia ngambek. Oh, tetap masih marah ya? Heeh. Ini dia. Ya sudah, kalau ngambek ngambek sudah, Bu Sri lihat, tak gitu. Berapa jam aja dia begini. Iya deh, aku maunya ini, gitu dia. Akhirnya
pelan-pelan emosinya dia hilang. Mmm, Jadi oke. tidak cuek, tidak bilang kita Iya iya tidak iya. berbeda, tetapi kita memberikan kebiasaan untuk, emosinya dia. Iya iya iya, berarti Ibu, membiarkan untuk si anak ini meluapkan Iya, emosinya dia gitu ya, Bu, betul. ya? Jadi kita tidak melarang. Iya iya. Apalagi Ada ada nggak yang yang nangis kan, Dek, Dulu heeh, juga lihat iya di sekolah ada yang nangis kan, iya teriak-teriak, selalu. "Sudah, nangis sudah, teriak-teriak enggak apa-apa." Mhm. Kalau udah bosan nangis nanti berhenti ya, dia berhenti sendiri, karena emosinya sudah keluar semua. Iya 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 iya. Pelan-pelan, loh baru lihat dia bermain, Iya iya iya. yes, tapi emosinya Sering keluar. kayak gitu ya. Paham? Berarti dari kecil itu memang sudah dibiasakan untuk mengutarakan emosinya gitu Iya ya, Bu, ya? iya, Heeh. Nah, mhm, terus kapan dong si anak itu belajar untuk mengendalikan emosinya dia? mengendalikan emosinya. Heeh, Jadi itu saat kita memberikan suatu kegiatan kayak tadi kan ada pojokan nih, mhm, ada di area matematik, area balok. mhm. Dalam segi kegiatan itu sudah ada yang kita terapkan. Oke Latih oke. kesabarannya. Iya, Iya, ada bener. balok nih jatuh. Jatuh Bu Guru, Mhm. roboh mainanku. Ih bagus, kita bangun lagi yuk. Kita Mmm. pelan-pelan. Yang taruh di bawah yang pondasinya kuat. Ambil balok yang ini, Iya ambil iya balok iya yang iya. ini. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Situ kita akan latih kesabarannya dia. Terus lagi bergantian, Mhm. Iya, bener bener. Itu kan mengantre gitu ya. antri, Iya, gitu. Terus ganti-ganti lagi yang sangat pedis sekali adalah kita memberikan suatu penanaman moral dengan cerita. cerita, oke. Iya, kita putarkan cerita. Mhm. Terus senam lagi, karena senam jangan sembarangan senam kita kasih kepada anak usia dini. Oh Karena gitu di ya, situ Bu? tuh juga mempengaruhi emosinya dia. Wah, senam pun juga ada Senam kayak gitu harus ya, kita Bu, ya? iya berikan sesuai dengan hak perkembangan dia. Oh, jadi bukan hanya sekedar gerak gitu Bukan, aja, Bu, ya? ada manfaat yang gerakan yang dia pahami. Oh, gitu. Jadi, dia akan memberikan suatu, apa namanya, arahan yang bagus, oh perkembangannya ini. Kalau kita berikan senam yang tidak sesuai dengan perkembangan dia, kita tidak akan menghasilkan yang kita harapkan. Oh gitu, Bu, ya. Emang kalau misalnya hanya sekedar senam aja gimana, Bu? Jadi itu kan tidak ada temanya. Oke. Iya, Iya iya seperti iya. sekarang kan sudah ada senam baru lagi, Mhm mhm. ternyata kita coba di anak-anak, bagus, anak-anak senang Iya, semua. semua pengen 2 kali, Bu, Seminggu ya? 2 kali, sampai yang pakai senam musik DJ-nya, kayak Iya 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 gitu. iya Setuju iya. kebiasaannya. Jadi, Mhm. itu memberikan suatu yang perkembangan yang bagus. Kalau ibu gitu. Iya iya iya. Jadi kalau di lembaga ibu, itu, ibu kasih tahu ke guru, jangan terlalu memberikan suatu, apa namanya, "Wah anak ini pintar, pintar sekali loh, anak ini bodoh." Tidak. Anak semuanya bagus perkembangan, tetapi melihat hak perkembangan anaknya. Oh Mmm. anak ini umurnya sekian, kita lihat perkembangannya, karena itu sudah ada Iya grafiknya yang iya kita iya. lihat. Jadi kalau ini tidak muncul di usia ini yang kita tanya-tanya, kenapa tidak muncul di usia ini? Gitu. Mmm, Jadi harus muncul oke. di usia ini. Iya iya iya, bener bener bener. Gitu. Nah, terus, Rina sering banget nih ngeliat, anak yang nggak mau ditinggal orang tuanya. Ya, betul. Tapi Ibu udah berhasil untuk membuat anak itu, eee, nggak apa-apa untuk ditinggal sama orang tuanya. Rina kaget kayak, "Hah, ini perasaan dulu selalu ditemenin orang Ditemani orang tuanya tuanya. deh." Tapi Ibu, memberikan edukasi sehingga berani untuk ditinggal sama orang tuanya di sekolah. Itu gimana caranya, Bu? Berapa lama prosesnya, Bu? Jadi ada anak yang tidak berani ditinggal itu kan ada faktor penyebab. Mhm. Mungkin dia trauma, kayak gitu kan. Iya iya. Trauma dia pernah mungkin kekunci di kamar mandi, takut Iya kegelapan, iya iya. mungkin pernah dipukul, Mhm hidup mhm. dengan penuh kekerasan. Itu kita harus telusuri dulu. Apa penyebabnya? Itu pasti ada dampaknya. Iya iya Jadi iya. secara pelan, kita akan menjadi bagian dari mereka, temannya mereka. Berarti Terkadang ada anak memberikan yang, rasa nyaman ya? iya, Mhm. terkadang ada anak yang tidak mau deketi itu anak tersebut kita tidak mau deketi. Pasti dia begini. Iya Oh, iya berarti iya. kita harus ngerti. Oh, berarti belum waktu. Oh gitu, iya Belum iya. waktunya kita dekati dia. Mhm. Jadi kita cari waktu lagi terus kita observasi. Kapan kita bisa tahu, "Oh, ini waktunya yang tepat Pada nih." saat anak main di luar. Oh, Kan dia bermain nih jam mhm istirahat. mhm Kita waktu kita luangkan untuk dia, mhm. tapi dengan teman yang lain. "Ayo siapa mau sama Bu Guru kumpul?" Iya iya Nah, gitu iya. kan. Mhm. Ada teman yang disukai dia, "Ah, Deva, ajak Devanya sini sih, sebentar kita cerita-cerita." Nah, gitu kan. Oh, oh Jadi dia ada teman heeh. nih, jadi dia merasa nyaman. Kita cerita di situ. Kayak cerita biar dia bikin tertarik kan. Mhm. Pelan-pelan besok, besok dia mau, besok dia mau. Setelah itu baru kita dekati orang tuanya. Ibu sudah bisa ditinggal, tinggal aja deh Bu.
saya yakin nggak akan nangis kok. Mmm. Karena sudah punya teman Iya. sekolah dengan Iya teman iya iya. yang nyaman ya, Oh, gitu. gitu. Berarti harus ada pemancing di awal ya, Bu, Iya, ya? pemancing dulu, karena kalau dia dibikin tidak nyaman, di lingkungan kelas, dengan guru, karena kita dianggap orang asing dulu. Kalau anak Iya. baru kita masih orang asing bagi dia. Iya, bener bener. Kan asing kan? Iya iya iya. Ini siapa? Ya. Asik lama. Iya iya. Karena, anak-anak seperti ini gini, kalau sudah sekolah, gurunya suka marah, kayak gitu Iya kan. iya iya, sering Oh, terjadi jadi suka seperti itu, gini, mhm. "Eh, kalau kamu sekolah nanti Harus dimarahi dimarahin bu loh, guru, iya iya nanti iya. kamu disuruh ini, Iya iya. disuruh nanti hormat bendera," kayak gitu. Biasanya ini kalau nggak mau sekolah entar dimarahin Iya, sama guru. Jadi yang tertanam adalah guru itu gurunya suka itu marah. suka marah ya gitu kan. Jadi takut dia, Bu, ya. Jadi jangan salah kalau ada anak yang bisa buat lagu loh, Dek. Nah, bisa Kalau buat dia lihat lagu. gurunya ada yang marah, kita kadang dilagukan. Ya, "Bu guru jangan marah, marah." Oh, Gitu iya dia. iya. Jadi istilahnya kita kaget Iya kan, iya 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 iya. "Masa marah sama dia?" Heeh Kayak heeh. gitu kan. Bu guru nggak marah, "Tadi kok keras suaranya?" Kayak Oh, gitu kan. gitu. Aduh, lucu Nah, jadi banget ya. kita harus memberikan pemahaman, Mhm. suaranya Bu Guru keras, Bu Guru nggak marah, cuma mengasih tahu supaya anak nggak dengar, karena anak-anak ribut. Mmm. Jadi dari Anak-anak suara tuh pun kita selalu menilai. dikasih alasan ya, Bu, ya? Iya, Kenapa? betul, Karena kenapa, ini, karena gitu. ini. Karena di lembaga TK itu kita tidak boleh bilang, "Tidak boleh nakal," jangan. Kata jangan nggak boleh, Oh, nggak boleh. terus diganti pakai apa dong, Bu? Hore hebat, hebat, coba naik lagi. Nggak mau Posisi naiknya posisinya. bagus nggak di situ? "Ih, Oh, maaf Pur, aku salah naik di meja." oke. Secara tidak langsung dari kata-kata itu udah menyadarkan si anak untuk Iya, nggak boleh naik meja saya gitu ya, kira Bu, ya? itu ada aturan yang harus dibuat bersama sebelum kegiatan. "Hari ini kita buat aturan main ya." Mmm. Nanti anak-anak yang buat, "Oke, ayo yang pertama apa?" Anak-anak sudah mengeluarkan, "Bu guru nggak boleh ganggu teman." "Oke, nggak boleh ganggu teman ya." Oke, berarti ini Gitu. kesepakatan antara dua belah pihak gitu ya, Bu, ya? Betul. Nggak hanya gurunya aja yang Mhm, memberikan aturan, tapi anak-anak yang mereka buat. heeh. Jadi Wah, dengan keren aturan yang banget. dibuat mereka itu, kita tinggal bilang, "Ayo janjinya apa tadi?" Mmm. "Ih maaf Bu guru aku lupa." Iya iya Jadi iya. dia tahu sudah aturannya karena tiap hari kita, saya bilang, "Ini kita buat aturan main ya." Mhm. Dia akan ingat, tidak boleh dorong-dorong, bergantian. Selesai tugas lapor sama Bu guru, dia tahu deh. Iya iya Jadi iya. ingat itu. Karena anak kecil biasanya kan nggak bisa bohong dia, Bu, ya. Jadi dia bener-bener menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia Iya, rasakan gitu ya, nggak Bu, ya. bisa bilang bohong itu. Makanya begini, "Bener nggak?" "Oh, enggak, aku enggak lah Bu guru." Pernah pernah Bu ibu dibohongin sama murid? Wah, gimana ceritanya tuh, Bu? Ini anaknya lucu loh. Jadi Mhm. istilahnya begini, guru yang lain tuh udah nggak bisa dah gitu. Setiap awal masuk kelas itu baru datang nih, "Selamat pagi, pagi Bu Guru." Happy dia, Mhm. happy pokoknya dia nih, main happy dia. Oh gitu, masuk kelas, habis sembahyang itu sudah mulai dia muntah nih, muntah kan, Mhm. muntah. Bu gurunya panik di kelas, "Bu, anaknya sakit." Sudah sudah, karena gemuk kan, Mhm. "Buka baju dulu mungkin dia kelihatan." Buka Mhm. kan, buka. Kipas-kipas kan, "Bu guru aku panas ya," kipas-kipas Mhm ya, mhm. muntah aja dia gitu. Telepon nih orang tuanya, eee, "Omang nggak pulang." "Oh iya, jemput dah Betul. pulang." Iya. Besoknya lagi, Mhm. "Kok tiap hari dia begitu?" Kan Wah, gitu. tiap Nah, hari. Iya iya iya. kalau jadi tugas ibu kan harus observasi dia, Mhm. "Wah, ini terjadi Mhm di sini." mhm. Setiap Berarti hari muntah berarti, ya, Bu? "Sudahlah Bu Guru, saya ambil ini ya, anak ini ya." Kita observasi pelan, akhirnya muntah lagi yang keempat kalinya nih. Mhm. Nah, ibu yang ambil, Mhm. "Ayo omong sama Bu Guru Seri ya, kita diam di wantilan, kita Mhm. buka bajunya dulu, kita kipas-kipas. Mhm. Nanti muntahnya di kelas, nanti kasihan Iya teman-temannya." iya iya iya. "Iya Bu Guru," gitu. Kan gitu kan. Terus omong maunya kemana sekarang? "Enggak, aku nggak mau pulang." "Kenapa?" "Enggak, pokoknya aku nggak mau pulang." Gitu kan. Karena orang tua sudah cerita, ternyata sampai di rumah dia nonton kartun. Terus dia kok bisa mengeluarkan muntah Iya, ya? dia nonton kartun Heeh. ternyata gitu. Kan, informasi dari orang tua kita udah pegang Iya. nih. Jadi waktunya kita akan cerita ke anak ini secara berdua. Mhm. Ya udahlah kalau mau nggak mau sama Bu Sri cerita sekarang. Mau tahu nggak Bu Sri punya film kartun yang bagus sekali. Mhm mhm. Gitu kan kita Oh, berarti pancing dia dia. nonton film Iya, kartun nonton tuh? Oh, kartun. Karena dia gitu. sukanya TV sambil buka baju sambil tidur-tiduran.
Astaga. hari ini kan. Akhirnya kan cerita, "Iya Bu Guru, kemarin aku nonton kartun pulang dari sekolah, aku kan sakit," gitu. "Hmm, aku hanya ngeprank Bu Guru." Akhirnya aku prank Bu Guru 4 kali, aku nonton kartun di rumah. Itu dia, akhirnya Mhm, ketahuan dia. iya. Oh ternyata anak ini sukanya di kartun nggak mau belajar. Tapi dengan anak-anak itu jujur sama ibu, kan itu mengalami kekagetan pasti ibu kan, "Ya Mhm, ampun kok bisa-bisanya iya. ketipu," gitu ya sama anak kecil. Di sana ada nggak perasaan ibu marah sama anak ini? Kalau udah bohong? Kalau dibilang tidak marah, pasti marah ya, Mhm, tetapi itu kita tidak boleh ekspresikan ke anak. Jadi anak kan trauma kan nggak mau sekolah, mhm, jadinya dia bilang, "Aku kemarin prank Bu Guru." Cuma kita istri ngucapin, mhm, "Wah Bu Guru kena prank ya?" mhm. Aduh Bu Guru kalah sudah, nah gitu Mhm, kan. Akhirnya kita kasih kesempatan lagi iya, dengan ibu mau kan cerita, mhm. "Boleh nggak jadi anak bohong?" Gitu kan. Oh, dengan cara "Kenapa itu. Bu Guru kalau jadi anak bohong?" "Coba lihat ceritanya Bu Guru putarin ya." Karena ini tuh supaya kita berdua. Iya iya iya. Karena harus ada cerita kan. Mhm, Dia lihat akan cerita itu kita putarkan sambil mhm. kita ngobrol. Berarti yang dikasih itu film edukasi gitu Memang ya, Bu, benar ya? beneran. Jadi kita tidak memberikan hayal. Karena anak kan hayal nih. Iya, benar. Ini Mhm, bener enggak ya begini ya. mhm. Kalau di lembaga kami itu sering kita putarkan video cerita. Itu ada waktunya. Iya iya iya. Intan Farma kayak gitu. Dan tentang metode kegiatan menanam apa namanya menanam pisang Iya ya, iya iya. menanam tanaman itu kita memang buat videonya kita tonton nih. Mhm. Kegunaannya untuk apa gitu kayak gitu. Jadi anak Apalagi tuh dia bebas sukanya milih. film gitu ya, Iya, Bu, ya? dia sukanya film, Iya, film betul. kartun. Di situ kesukaan kita. Jadi kalau terlalu banyak nonton kartun ini bagaimana ya dampaknya? Mhm, Mama mau ndak Bu Sri puterin film yang bagus sekali tentang mengarah tentang kegiatan pembelajaran. mhm. Ada kartun kan ini ada tentang Iya, pembelajaran. mhm. Kita tarik di situ. Iya iya, apalagi sesuai dengan Hmm, permasalahan yang dia alami iya gitu ya, Bu, betul. ya? Jadi besoknya dia sudah enggak begitu lagi. Jadi Mmm, guru-guru kaget dia. Eh, kan oh nggak kok muntah. berubah ya, enggak muntah lagi gitu dia. Guru nggak ada yang tahu. Iya 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 iya. Jadi istilahnya pelan kita cerita ke gurunya pada saat observasi di pertemuan dengan guru-guru yang bahas di situ. Mhm, Ternyata oke. anak ini begini loh Bu Guru, Iya begini iya loh Bu iya Guru. iya iya. Wah, kami tidak tahu Bu Sari. Jadi harus Mhm. kita jadi teman mereka gitu. Jadi mesti, sharing sama si Ya, anak tersebut gitu, sampainya Bu, ke ya? sini. Kita harus Menjadi teman. mendengarkan ceritanya dia. Apa emang akibat kalau anak itu sering tidak didengarkan, Bu? Apalagi, orang tuanya pada sibuk gitu kan, Mhm. menganggap cerita anak-anak itu tidak penting. Kan biasanya seperti itu ya, Bu, ya, kejadiannya kayak, "Apa sih masih anak kecil ngomong apa sih?" Gitu kan. Jadinya dia kayak disepelekan, kayak gitu. Nah, kira-kira Ibu pasti sering banget melihat anak-anak yang, semua nempel ke Bu Sri, karena Mhm. dia butuh tempat Pak cerita. cerita. Dan ibu pasti juga mencari tahu tentang background-nya karena dia Mhm. tidak Betul. didengarkan. Nah, dengan, hal seperti itu, ibu khawatir nggak kalau misalnya dia udah tamat TK nih, terus yang biasanya dia teman ceritanya ibu, Heeh. terus sekarang dia udah tamat TK, dia melanjutkan pendidikannya, entar dia dapet nggak ya orang yang Sama mau kayak mendengarkan kayak mhm. gitu? Udah nggak kepikiran gitu, Bu? Ada Mhm. ada. Tetapi sebelum itu melangkah untuk dia tamat, kita sudah buat strategi untuk mendekatkan dengan teman lain. Bahwa teman di Oh. luar itu, selain dengan adanya bu guru yang lain dan teman di sekolah, itu adalah teman kalian juga. Mhm. Jadi antara teman A dan satunya itu sama. Iya iya. Jadi itu adalah teman di saat karena ini beda cinta. Mhm. Cinta itu kan ada 2. Cinta dengan adanya rasa senang, Mhm. rasa nyaman. Betul. Dan kalau cinta yang kedua kepada anak usia dini itu kan cinta kepada alam, cinta kepada Oke. keluarga, cinta pada temannya sendiri. Mhm. Ini harus kita terapkan di situ. Ada keraguan sebenarnya, tapi dengan mendekatkan teman yang lain, orang di luar situ kan ada orang asing, tetapi Iya. kita harus bisa mendapatkan diri dengan Mhm. lagu adanya. Oh, Itu ada ada seperti lagu-lagunya itu yang ya, kita Bu, ya? berikan. Oh, Jadi bisa oke. menjaga dirinya Iya, sendiri, benar benar. gitu loh. Jadi dia tidak bergantung istilahnya, Bu, ya? Mhm. Karena ada nih lucu banget temennya Rina, punya adik, Ya, dia masih TK dan dia harusnya sudah SD sekarang, ya. tapi, eee
karena dia udah nyaman sama gurunya, dia nggak mau ke SD, Bu. Oh Jadi dia gitu. masih di TK sekarang gitu. Itu kan wah berat ya. Ternyata dari kasus tersebut ibu punya solusi kalau dia diajaklah temannya untuk terlibat juga gitu Iya. ya, Bu. Sehingga Jadi tidak kita harus berikan bergantung. suatu jalan keluar. Karena Mhm. kenapa? Karena ini akan dampak ke depannya memang sangat sangat kita sangat pikirkan. Kalau terus tergantung dengan kita, wah aku belajar sama bu guru ini, kayak Iya tadi kan iya ada iya. kasus itu temannya Mhm Rina itu. Jadi sebenarnya itu harus didekatkan dengan guru yang lain. Kita mhm. mengajak ke kelas. Nah, kita ke kelas ikut terlibat di situ dengan guru walinya. Iya iya iya. Tapi secara perlahan kita berikan suatu kegiatan yang menarik dia, perlahan kita akan mundur. Mhm Nanti bilang kita mau kemana, Bu Guru keluar dulu ya, izin mhm. sebentar, Bu Guru ada tamu, saya kesini lagi. Mhm mhm. Pasti dia mau, tapi dengan sudah bingung dia, paling lihat kaca, dia kok lama sekali. Iya 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 Kalau iya kita iya. sudah pantau dari jauh, oh dia bingung, kita Oh, masuk lagi, oke. gitu loh. Memastikan bahwasanya aman kok Iya gitu, aman gitu, kita heeh. masuk lagi, "Ore Bu Guru datang lagi, ayo kita Mhm. main lagi." Iya Ajak iya main iya. lagi dia kan, saya pelan lagi kita, pelan, tapi kerja sama dengan guru wali. Mhm. Kalau kita sudah agak mundur, guru wali masuk. Oh, Guru iya wali iya masuk iya nih, iya iya. ayo masuk, "Guru kok lama sekali ya Bu Guru Sri ya?" "Ya sebentar datang." Mhm Jadi kita pantau dari kaca lagi karena mhm dia pasti tetap pantau. Kalau mhm. sudah agak pitik ledek itu, kita datang lagi sudah. Iya 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 iya. Jadi Jadi memastikan si anak itu biar proses heeh, pelan 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 pelan, ya lama-lama kalau strategi yang pernah metode saya lakukan berhasil, mhm. berhasil. Terus yang paling menarik kan pada saat kita nggak sekolah ya, dia Iya. nangis tantrum ya, sampai gurunya nggak bisa berhentiin, dia video call. Waduh, Dia video call, lucu banget harus ya, ketemu, harus bucinnya iya, sama harus guru. telepon Bu Sri, udah ketemu wajahnya, "Bu Sri kok lama sekali nggak datang? Maaf ya, Bu Sri izin besok ya, Bu Sri tebus dosanya Bu Guru ya, besok ketemu Bu Sri ya, saya nggak boleh nangis Mbak, Bu Sri harus kayak ini, nantiin ya sekarang Bu Sri ke sana." Mhm. Jadi Wow, harus pelan-pelan. Ada yang mau pulang loh, pendekatan. Dek, nggak ada Bu Sri, pulang Ya dia. ampun, Jadi orang nggak tua jadi bingung, sekolah. nggak jadi sekolah, orang tua bingung, "Ibu, anak saya pulang, Bu Sri nggak Mhm. ada." Aduh. Beneran dah gitu. Jadi, Mmm. ada merasa hal yang, dosa dah saya bikin anak ini sekolah, kayak gitu ya Oh, berpikir iya kan. iya iya Jadi iya. besok harus saya nebus itu. Mhm. Tapi dengan kita cerita, Made kemarin nangis ya nggak sekolah, nggak ada Mhm. bu guru." "Iya Bu Sri nggak ada sih," kayak gitu dia. "Ah, Made kalau nggak ada Bu Guru Sri, Made nggak boleh nangis. Bu Guru saya sama, enggak aku mau sama Bu Sri." "Oh ya begitu, Oh, jadi tidak dikasih sama." pemahaman gitu ya, Iya, Bu? "Jadi Bu Guru tidak sama baik sama Bu Guru. Aku mau sama Bu Sri." Gitu. Mhm. Jadi sekarang, "Ade maunya apa?" "Aku mau ini." "Bu Sri bawain besok ya." "Oh, udah besok kelas sama Bu Sri." Mmm. "Oke." Kita udah main di kelas itu. Berarti emang Ibu menepati janji Iya, untuk menepati kemarin janji, itu? tapi kita jadi temannya dia dulu. Iya iya Kalau dia iya. sudah mengizinkan, "Bu Sri tinggal belajar di sini sama Bu Guru ya. Mhm Bu Sri kerja, mhm nanti Made belajar sama Bu Guru di sini." mhm. "Oke." Kalau dia sudah bilang, "Oke," baru kita tinggal. Kalau Mmm. dia bilang tidak, jangan. Oh, jangan dulu Nanti gitu menjadi ya? beban sama dia. Pokoknya Oke, kita merangkul iya dia. iya iya. Takutnya juga nanti dia trauma jadinya, Iya, Bu, ya? trauma Kayak dia. dia pasti berpikir, "Ah, Ibu Sri bohong nih," Nggak gitu siap ya? dia dengan yang Iya 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 yang iya iya, gitu. bener Jadi bener setelah bener. perlahan kita dekatkan, berhasil. Banyak. Itu semua dokumen itu ibu dokumentasikan, kita Mhm. videokan. Kadang-kadang kangen itu tak lihat. Iya iya Dia iya iya jelek iya. juga. Kadang aku kangen sama Jadi dia. memori banget Iya, deh itu ya, Bu, ini ya? saat dia ini, dari ini. Sekarang dia sudah mandiri. Tapi dia ingat sama ibu. Kalau dia Merasa datang, nyari berhasil dia. banget deh itu, Bu, ya? Oh, dia datang, Bu Sri, gitu dia. Salam Mhm. sudah. Kamu bekal apa? Tetap kita. Tetap ibu tak gini. Hari ini bekal apa? Terus minumnya apa? Iya iya iya. Ya. Kenapa anak itu, harus ditanya, Bu? Iya, karena kita kan mengembangkan bahasanya. Oh, Iya, gitu. kalau Iya kita iya tidak iya. sering memberikan suatu kesempatan untuk dia bertanya, bercerita, kan ini tidak mau dia. Iya. Oh, iya. Ada juga yang memendam jadinya, Iya, Bu, dia ya? gangguan bahasa kan banyak. Jadi kalau ada anak yang tidak mau ngomong, kita jangan itu anggap sepele. Mhm. Ibu masih punya PR satu anak. Kadang dia tidak ngomong. Mmm. Sampai sekarang sih udah mau dia agak dikit-dikit. Karena ibu sering kalau pagi, "Selamat pagi," Dewi namanya, "Selamat pagi Dewi." Mhm. Dan gitu, pegang dagunya nih. Nggak mau dia, pegang dagunya. Dewi, ibu sering punya permen. Tapi Oh, ibunya ketawa mhm. semua kan. Pak kawan ibu-ibu di sana yang nungguin. "Halo Dewi," sampai dia
Sampai dia sampai noleh baru Mhm. pergi kan. Dadah disoleh guru pergi dadah. Sekarang kan nggak mau dia. Udah mau Kan ngomong. sulit kita menghadapi anak yang tidak mau ngomong. Iya, benar sih. Sulit loh. Kalau Mhm. sudah dia mau ngomong, kita kan tahu, oh ternyata anak ini maunya ini loh. Iya, iya. Nah, berarti kalau menurut Bu Sri nih, apa sih arti cinta kasih yang Ibu berikan kepada anak-anak usia dini khususnya? Kalau cinta kasih di anak usia dini ini, ibu kalau apa namanya pengembangannya di tentang cinta kepada alam. Oke. Ya karena anak ini kan masih anggap seperti kertas kosong. Mhm. Jadi cinta kasih itu karena cinta itu ada dua kan kayak tadi kan bilang cintanya memang tentang apa namanya kebahagiaan suka sama Kesenangan, suka tadi iya. itu orang dewasa jangan orang dewasa tahu cinta anak TK tahu cinta juga Iya, gitu sekarang udah banyak sudah buat cici gitu. gitu tapi kita harus bisa memberikan pemahaman Mhm, cinta itu kalau di anak usia ini kita cintanya adalah tentang bagaimana perkembangan kepercayaan dirinya dia mhm. cinta dirinya dia dulu Kayak mencintai diri diri sendiri sendiri. Itu dulu harus ditanamkan iya sejak usia dini ya, Bu, ya? Mhm, dari dia punya semua ini kita harus kita tanamkan. mhm. Jadi kita mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Iya, Kita merawat diri dari panca inderanya. Kita punya mata untuk apa? Kayak mhm, gitu kan. diperkenalkan Dia harus seperti itu. mencintai semua ini dulu. Mhm, Baru kita mengarah mencintai orang lain, sebenarnya lingkungan sekolah, iya, keluarga, baru mencintai Allah. mhm. Jadi cinta Iya, lingkungan juga. benar. Gitu. Karena selama ini pasti banyak yang salah mengartikan kata cinta Iya, gitu ya. Mereka betul. sepenuhnya memenuhi ekspektasi orang lain, padahal diri sendiri belum terpenuhi cintanya gitu kan Bu ya. Mencintai diri dulu sebenarnya. Mhm. Jadi kalau kita sudah mencintai diri dengan ada pikiran positif, semua akan dilakukan dengan baik kan. Mhm. Karena di anak TK usia dini pun kalau di lembaga kami itu ada waktu untuk yoga, yoga. Jadi penetrasian apa pemikiran yang secara tidak sehat. Kita ada waktu untuk hening sebentar. Itu anak-anak mau Bu. Mau deh. Wah, keren. Itu kita juga buatkan laporan individu. Mhm. Itu perkembangan anak kita laporan ke orang tua. Jadi Mmm. orang tua akan melihat Iya, iya. itu namanya kadang cinta kasih itu kan macam-macam sih ya Iya. dan Karena soalnya Rina baru pertama kali ngelihat kepala sekolah yang memiliki hubungan dekat dengan murid-muridnya. Heeh. Soalnya Ibu menganggap iya, raja dan ratu gitu, Bu, ya. Jadinya Ibu benar-benar mau melayani banget. Kan, dulu orang berpikir pasti, "Aduh guru TK ngapain sih?" Gitu. iya Kan dia gampang, paling cuma ngajarin anak gitu aja hmm, atau, nemenin anak. Ternyata nggak segampang itu ya, Bu, ya. nah itu nah, Ada observasi yang harus ada dilakukan. anak usia dini itu kayak di lembaga kami itu gini kadang kok anak-anak dikasih masuk ke kantor gitu Mhm, kalau ruangan kami selalu terbuka untuk anak kami mhm. jadi di situ kita akan berikan kesempatan memberikan pemahaman Iya, di ruangan mana dia berada mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. mhm, Jadi kalau di kantor, misalnya di ruangan saya sendiri pas sekolah itu ada beberapa hal yang memang dia tuh tidak mau berani ngambil apa. Oh itu tidak pernah saya marah. Misalnya mhm, gini, Bu Seri, ini boleh nggak saya pakai? mhm, Boleh nggak saya ambil? mhm. Dia ngomong seperti itu. Dia meminta izin Iya dulu ya, itu Bu, ya? tidak sembarangan dia, karena Mhm. dia tahu, oh ini kantor, Iya, ini ruangan ibu kepala sekolah iya, loh, gitu iya. dia kadang Karena ngomong kayak udah gitu. dikasih tahu, boundaries atau batasan gitu ya, Iya, Bu, ya? karena di awal tahun ajaran baru kita sudah ada Mhm, pengenalan orientasi gitu, pengenalan iya, lingkungan. mhm. Ini namanya ruangan kepala sekolah, Iya, yang betul. ada ini, Mhm, kegunaannya ini, yang dilakukan ini sudah tahu dia. mhm. Gitu. Ini namanya ruangan guru, ini namanya kelas. Iya, iya, Jadi iya. itu Udah sudah langsung berulang selama mindset-nya seminggu. udah terbentuk deh itu, Iya, Bu, ya? udah terbentuk dia. Jadi Mhm. sudah tahu dia gitu loh. Iya, 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 iya. Sama juga kalau saat bel sekolah dia nggak tahu kan bingung awal anak. Mhm. Ted, apa ya? Oh, Katanya oh, iya, bingung kan? bener-bener. Dalam Heeh. pembaris kan? Iya, iya, iya. Kita harus juga gini beri pemahaman. Mhm, Kalau tanda bel satu kali apa? Dua mhm. kali apa? Wah, keren banget nih, Bu, ngomongin tentang bimbingan cinta untuk anak usia dini. Nah, Ibu ada pesan-pesan nggak untuk yang menonton podcast hari ini, podcast kita, khususnya di bulan kasih sayang ini ya, Bu, ya? Ada nggak kata-kata yang, pengen Ibu sampaikan ke pendengar Charity Podcast ini?
Yang ingin saya sampaikan sih gitu. Jadi jangan sampai kata cinta itu hilang gitu. Mhm. Jadi jangan sampai kata cinta itu untuk orang dewasa saja gitu. Sekarang kan anak muda juga harus berhak tahu tentang cinta. Iya. Cinta sama cinta kepada anak. Jadi anak muda akan diberikan satu pemahaman sebelum mengarah ke batas rumah tangga nih. Iya. Jadi akan memberikan suatu bekal. Oh ternyata saat kita jadi keluarga seperti ini, gitu Mhm. ya. Karena pemerintah juga akan memberikan suatu kegiatan tentang parenting. Parenting itu pemahaman, Iya. bukan parenting hanya kepada anak yang sudah punya anak saja, gitu Mhm. kan orangnya. Oh ini udah keluarga punya anak. Sekarang anak muda akan dituntut untuk memahami ternyata kata cinta, cinta diri sendiri, cinta kepada anak, cinta kepada masyarakat dan alam. Jadi itu Mhm. harus tetap kita pelajari. Mari bersama-sama anak muda, sekarang kita tingkatkan kata cinta itu menjadi hal pedoman hidup dalam diri kita. Terutama mencintai diri sendiri dulu. Wah, Gitu. keren banget. Terima kasih banyak ya, Ya, Bu terima Sri. kasih, Rina. Oke, terima kasih banyak buat suara anak muda. Hari ini luar biasa keren banget ya pemaparan dari Bu Sri. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton. See you di episode selanjutnya. Dah.